batch 2 kategori 2 tahun 2023 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja dengan materi menyambut usia balik pada kelas 4 di SD Negeri 12 Palembang. Silahkan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Dulu ya. Baiklah, ibu absen dulu. Ibu absen. Semuanya hari ini. Abi, Adea, Alam, Anissa, Alfan, Arinda, Aura Bella, Aura Syafira, Puja, Dandi, Dari mana? Tira, Fitra, Hafiz, Hafizah, dan sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya tambah semangat belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas berdoa ya. Kalau berdoa, adab berdoa itu harus diam, ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya, silakan. Adab berdoa. Tangan di atas kepala ditundukkan. Baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan kita hari ini menjadi lagu nasional satu bersama bangsa untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Silakan berdiri semua. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Nah, materi kita hari ini adalah tentang menyambut usia balik. Sebelum materi kita minggu kemarin adalah tentang keberagaman. Nah, hari ini kita akan memasuki materi menyambut usia balik. Pembahasannya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Nanti sebelum kita melangkah ke materinya ya ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Nah, pertanyaan pertama mengenai usia balik itu, adakah yang pernah mendengar apa itu balik? Ya, silakan. Aura Bella. Iya, kedewasaan. Ya, kita. Kemudian
ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Siapa yang jawab? Ya, Malika. Iya, jenis kelamin dan aurat. Jelas itu kalau laki-laki dengan perempuan itu ada perbedaannya. Jenis kelaminnya. Kemudian auratnya juga. Apa sih aurat perempuan itu? Aurat itu apa? Seluruh anggota tubuh, ya, kecuali yang harus ditampakkan. Misalnya kalau perempuan itu adalah seluruh, ya, yang harus ditutupi auratnya itu kecuali muka dan apa? Telapak tangan. Makanya kalau sudah balik harus wajib pakai jilbab. Kemudian yang untuk laki-laki itu auratnya dari pusat sampai mana? Sampai lutut. Mana lutut? Tidak tahu kalau lutut. Nah, iya, sampai lutut, ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan ketiga, mungkin sudah pernah mendengar atau sudah dipelajari. Tahukah kamu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Ya, Bu. Nah, ayo. Mimpi basah dan menstruasi. Iya, mimpi basah dan menstruasi. Ya, nanti semuanya mengalami baik laki-laki. Kalau laki-laki nanti apa tanda-tandanya? Kemudian kalau perempuan itu ya. Baiklah, kita ke tujuan pembelajarannya dulu, ya. Menampilkan. Ini ada tujuan pembelajaran dari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan pengertian balik atau kedewasaan secara bahasa dan istilah dengan mudah. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi tanda-tanda balik, ya, bagi laki-laki menurut ilmu fikih dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih dengan benar. Nah, nanti tujuan pembelajarannya ini, nanti Ibu akan bagi strategi belajar adalah nanti Ibu akan memberikan kalian masalah. Nah, masalah itu mengenai pengertian, kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda-tanda balik bagi perempuan. Itu untuk hari ini. Baiklah, alhamdulillah. Sebelum ke materi, kita ikuti dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar, ya? Baik, kita ke materi dulu hari ini. Jelaskan singkat sedikit tentang materinya. Menyambut usia balik, ya. Nah, ini materinya menyambut usia balik, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ya. Nah, coba kita lihat sedikitnya. Nah, coba diamati dari kita. Situ ada perubahan tidak? Ada perubahan dari lahir, kemudian masih kecil, kemudian TK, SD, SMP, mungkin SMA, kemudian bekerja, dan ada lagi sudah tua. Nah, sekarang posisi kalian yang di mana? Yang di mana? Ini kira-kira, ya, ini posisinya. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Tak mungkin stuck di situ lah. Tak kecil-kecil terus, tidak mungkin, ya. Kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 yang pertama menyambut usia balik atau kedewasaan. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Jelas, ya? Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perilaku kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah,
usia 15 tahun tetapi belum ada tanda-tandanya, apa bisa dikatakan balik? Ada yang bisa jawab? Belum bisa jawab? Tidak? Kalau pertanyaan kita tadi, ya, kalau kita sudah 15 tahun Bu, belum ada tanda-tandanya, apa bisa dikatakan balik? Kita ingat batas usia balik itu berapa tadi? 15 tahun. Jadi kalau sampai usia 15 tahun belum ada tanda-tanda itu, dia dikatakan balik, tetap dikatakan balik, ya dia. Jadi tetap apa? Alam sama Febri tetap dikatakan balik, ya. Tetap dikatakan balik. Jadi tetap menjalankan perintah agama. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan itu mukalaf. Oh, mukalaf. Ada yang tahu? Tadi sudah ada. Ada yang tahu tidak? Oh, nah lupa ya. Mukalaf itu seseorang yang sudah dibebankan apa? Syariat agama atau ajaran Islam. Nah, jadi semua orangnya itu wajib melaksanakan perintah Allah, seperti sholat, puasa, dan tidak lupa pula menutup aurat. Ya. Sudah ya, tidak ada lagi bertanya. Baiklah, nanti ibu bagi kelompok. Tapi sebelum kita ke kelompok 3, Adea ya. Nah, jadi pembagian kelompok sudah dibagi. Nanti permasalahannya yang pertama adalah ini tentang pengertian balik. Yang kedua, kelompok 2 tentang apa? Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang ketiga, kelompok ketiga itu tanda-tanda balik bagi. Bagikan dulu LKPD. Kemudian kalian cari apa saja pengertian, misalnya pengertian balik dari bahasa apa, istilah apa. Nah, carinya boleh di buku, boleh juga pakai HP melalui ini tugas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, silakan dikerjakan ya. Tanda-tanda balik itu kan ada apa nih? Pengertian coba. Ada pengertian Google ya, pengertian balik misalnya, ya. Bagi itu kelompok pengertian balik, ya. Nah, cari. Kamu buka juga pengertian. Yang ini tadi sudah ketemu belum? Siap-siap, sudah ketemu? Sudah. Nah, coba. Bagi laki-laki saja harus, kalau menurut fikih berarti menurut ilmu fikih. Sudah ya?
kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin tugas diskusi kelompok hasil temuan pengertian balik. Secara bahasa, balik artinya sampai, sedangkan istilah kedewasaan bagi soalnya. Saya, bagaimana seorang anak dikatakan sudah balik? Seorang anak-anak laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai umur 15 tahun telah dianggap balik, meskipun sebelum tidak mengalami tanda-tanda balik. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, silakan yang menanggapi. Saya, Bu. Saya akan menanggapi dari pemaparan kelompok 1 mengenai usia balik. Dalam agama Islam, balik merujuk pada tahap di mana seseorang telah mencapai usia pubertas dan dianggap cukup dewasa untuk memahami dan memenuhi kewajiban agamanya. Menurut hukum Islam, seseorang yang telah balik bertanggung jawab atas ibadahnya. Demikian tanggapan singkat dari saya mengenai apa itu usia balik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih hapus untuk kelompok 1. Bertanya dan menanggapi. Silakan untuk kelompok 2. Laki-laki menurut ilmu fikih. Mulai kalau mendengar ya. Yang pertama, ilat Islam yang yaitu keluarnya cairan sperma atau mani bagi seorang anak laki-laki, baik keluarnya saat tidur atau terjaga. Jika saat tidur biasanya kita sebut dengan istilah mimpi basah. Setelah sampai usia 15 tahun. Refleksi diskusi. Anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah yang lalu, maka wajib menjalankan kewajiban syariat dan sebelumnya wajib mandi terlebih dan sebelumnya wajib mandi terlebih dahulu karena mimpi basah merupakan adat kita. Silakan yang mau bertanya. Apakah anak laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah wajib menjalankan sholat? Ya, wajib, karena apabila anak baik laki-laki maupun perempuan itu syariat Islam. Wajib ya, tetap wajib ya. Silakan kalau ada yang menanggapi kelompok 2. Arita, ayo. Dalam ilmu fikih ada beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki telah balik atau mencapai usia pubertas. Pertama, mimpi basah, mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani secara alami saat seseorang tidur. Mimpi basah biasanya terjadi pada masa-masa anak laki-laki menjadi remaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menginformasikan tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu fikih. Ada tanda balik bagi dua di antaranya. Yang pertama, dari kata masturbasi, keluarnya dari rahim. Yang kedua, keluarnya dari rahim. Yang kedua adalah sampai 9 balik dari kata menstruasi, maka wajib menjalankan kewajiban syariat Islam bagi kewajiban bagi kita apabila terjadi karena haid. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya.
Apabila seorang telah mengalami haid, maka dia telah memasuki usia balik dan wajib menjalankan kewajiban sebagai muslim atau muslimah atau banyak sholat. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Dia keluar, ya. Nah, ya, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, tadi kita ambil kesimpulan dulu ya. Kita bareng-bareng ambil kesimpulan. Coba untuk kelompok 1 tadi, apa pengertian balik tadi? Kelompok 1. Ayo, pengertian balik. Secara bahasa apa? Secara istilah apa? Kesimpulan bareng-bareng. Artinya sampai, sedangkan istilah kedewasaan bagi seorang muslim. Ya, sedangkan secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang. Jadi balik menurut bahasa itu adalah tadi sampai, kemudian yang kedua adalah secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 apa? Tanda-tanda balik. Bagi laki-laki, ayo. Ayo. Mimpi basah. Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, haid atau menstruasi. Berapa batasannya usia? Berapa batasan usianya? 15 tahun. Nah, ya. Nah, untuk diskusi hari ini sebenarnya sudah bagus ya hasilnya. Tapi kalian kurang berani ya. Berharap kalau ada yang maju ke depan itu berani, ayo suaranya keluarkan supaya temannya itu bisa mendengar apa yang disampaikan oleh temannya juga bisa didengar, bisa dipahami. Tapi overall semua yang bagus kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, untuk evaluasi hari ini kita evaluasi sejauh mana pemahaman kalian. Tapi sudah ibu sharekan tadi linknya lewat WA group ya. Nanti itu dibuka linknya, link Woodwall namanya. Dia berupa apa? Permainan atau game, tapi pertanyaan seputar materi yang kita bahas hari ini. Silahkan buka linknya sekarang. Yuk, silahkan buka linknya. Sudah dibuka? Sudah. Kalau sudah dibuka dan terhubung, ya, mainkan. Kalau sudah terbuka dan terhubung, mainkan. Bisa. Ya, lah. Nah, lihat, sudah. Nah, ya terus. Sudah ketemu? Ya, tunggu. Nah, ya sudah. Coba, jangan. Nah, ya sudah. Nah, lihat sudah ketemu ya. Nah, silakan dijawab. Silakan dijawab. Coba kerjakanlah sudah. Dia udah baca. Aku nyain aku. Coba kalau enggak. Sudah, ada yang sudah ya? Ada yang sudah, ayo. Ada yang sudah. Yang sudah selesai, kirimkan. Nanti bisa dilihat
skornya berapa? Ya. Bisa dilihat skornya berapa? Ya. Berapa skornya? 10 ya. Ada yang berapa tadi skornya? 8. Elsie berapa skornya? 10. Ina? Belum jalan ya? Enrico? Sudah ya? Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Nah? Dapat 8. Jadi dapat berapa dah? 8. Ujang? Berapa? Kira belum? Sudah dikirim tadi hasilnya? Sudah? Kalau sudah ya. Silakan ditutup HP-nya, kita keluarkan dari aplikasi. Nah itu tadi kita belajar menggunakan internet lewat permainan aplikasi Woodwall namanya. Aplikasinya Woodwall. Jadi di situ tersedia game dan lain sebagainya. Sudah ya? Kalau sudah, silakan duduk yang kaki dulu. Ya, sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan ya. Yang pertama, ya, sudah kita simpulkan hari ini pembelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian balik. Apa tadi pengertian balik? Pengertian balik apa menurut bahasa? Pengertian balik menurut bahasa apa? Sampai. Menurut istilah apa? Kedewasaan bagi seorang muslim. Kemudian apa lagi? Tanda-tanda balik bagi laki-laki apa tadi? Puasa. Bagi perempuan? Iya, haid atau menstruasi. Nah itu tadi ya, kalau kita simpulkan harus tahu. Jadi kalau sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan harus menjalankan syariat agama Islam. Dan nanti setiap kalian itu pasti mengalami yang namanya balik. Tidak mungkin tidak mengalami. Kalau sampai usia 15 tahun sudah tidak datang-datang, bagaimana? Berarti dia sudah termasuk balik ya. Nah itu tadi kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Sekarang bagaimana hari ini perasaan kalian pembelajaran hari ini? Ya? Bagaimana perasaan hari ini? Pembelajaran hari ini? Ya? Nah, ya semoga seterusnya kalian akan senang terus belajar ya. Walaupun pelajaran apapun tetap bahagia kalau kamunya belajar. Ya, baiklah, untuk informasi pembelajaran kita berikutnya adalah tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya. Nah, silakan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bereskanlah bukunya. Silakan bereskan. Ya. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Baiklah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian sudah balik ya. Jadi untuk hari ini cukup. Ibu Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.